putusan banding perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah diumumkan. Ya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan bahwa hak asuh anak Baim dan Paula jatuh sepenuhnya ke tangan Baim. Dengan begitu, Paula tidak memiliki hak untuk mengasuh kedua putra mereka, yakni Keanu dan Kenzo. Seperti diketahui, awalnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan sempat memberi kesempatan bagi Baim dan Paula untuk mengasuh anak secara bergantian. Namun, putusan itu berubah usai pihak yang bersangkutan mengajukan banding. Dalam hal ini, akhirnya pengadilan menilai termohon yakni Paula tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak karena beberapa alasan, termasuk salah satunya yakni karena anak-anak diduga memiliki trauma. Untuk mengetahui fakta-fakta tersebut secara lebih utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta hak asuh anak diraih Baim Wong versi Cumi Top 5. Baim Wong resmi ditetapkan sebagai orang tua yang memiliki hak asuh atas 2 anaknya yakni Keanu dan Kenzo. Ya, putusan banding tersebut menurut Fahmi Bahmid kuasa hukum Baim, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sebelumnya menetapkan Baim dan Paula mengasuh bersama kedua anak mereka. Sementara di sisi lain, Paula Verhoeven pun langsung memberikan responnya atas hasil banding tersebut. Ya, melalui postingan di Instagramnya, Paula mengaku legowo alias berbesar hati menerima jika kedua anaknya diasuh oleh Baim. Alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Agama telah menyampaikan putusan banding pada tanggal 18 Juni 2025. Saya berbesar hati untuk menerimanya dengan lapang dada dan percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana terbaik dari Allah, tulis Paula dalam postingannya. Lantas seperti apa penuturan dari Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim dan bagaimana respon Paula? Alhamdulillah ya, dia dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kita kembali ke belakang dulu, pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding. Ya, karena itu perintah dari Baim. Bang, kalau dia banding, abang harus banding. Oke, begitu dia banding, seingat saya tanggal 28, apa 27 saya lupa, saya pun mengajukan banding. Akhirnya banding saya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Hak asuh anak, dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Nah, terkait dengan hak asuh anak, sebenarnya hakim menilai dalam pertimbangannya gitu kan. Ini berdasarkan konsideran hukum gitu kan. Baik itu dalam pasal 105 dan kemudian juga dalam undang-undang yang lain gitu ya. Itu mengatakan bahwa anak-anak yang belum muwais itu sebenarnya pada ibu gitu kan. Tetapi menariknya, hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa dalam pendekatan yang lainnya gitu kan, social justice gitu kan, dan untuk kepentingan dari anak atau the best interest of the child gitu kan, dan juga mempertimbangkan dari ahli yaitu psikolog gitu kan, makanya anak lebih dekat kepada ayah, makanya diberikan hak asuhnya anak kepada ayah. Tapi terkait dengan itu, kami memberikan penilaian apakah memang hakim sudah memutuskan berdasarkan suatu dasar yang benar dan kuat. Paula melalui postingan di Instagramnya menyatakan jika dirinya tak akan mengajukan kasasi. Ya, dengan lapang dada ia menerima jika Keanu dan Kenzo diasuh oleh Baim sepenuhnya. Ya, menurutnya hal tersebut ia lakukan demi kesehatan dan masa depan anak-anaknya. Lantas bagaimana keputusan yang diambil oleh Paula? Dan seperti apa kubu Baim menanggapinya?
Ya, Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan gitu kan oleh anak-anak itu gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan statement kita pada saat ini gitu kan dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba mengajukan banding dan semua orang dilaporkan kemana-mana. Saya tidak tahu mau dilaporkan, mungkin ke PBB juga nanti. Ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama hak asuh anak ada di tangan Baim Wong, dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Meski hak asuh diraih oleh Baim, bukan berarti Paula tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Ya, majelis hakim mewajibkan Baim untuk memberikan akses kepada Paula agar tetap bisa bertemu dan berinteraksi dengan Kiano dan Kenzo. Namun menurut Fahmi Bahmit, kuasa hukum Baim, Paula wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Baim jika ingin bertemu anak-anaknya. Lantas seperti apa kesepakatan Baim dan Paula terkait pola mengasuh anak? Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan. Karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. Harus bicara sama Baim. Ini yang punya hak Baim, ini putusan pengadilan, hormati. Sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah begini kalau kemarin dia tidak bikin ulah. Dengan semua orang dilaporkan kemana-mana, mungkin ke PBB lagi kemana lah segala macam. Sudah kemarin itu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada dia. Itu Baim Wong yang memberikan jalan keluar. Terus tiba-tiba semua dilaporkan, dibanding segala macam, ya saya banding juga lah. Dan alhamdulillah dikabulkan. Logika saya sudah benar. Sehingga putusan pengadilan itu membenarkan, menyatakan memang dia tidak pantas. Anak itu lebih dekat. Yang kedua, dia tidak layak. Waktu itu terserah, namanya kan diberi hak. Tapi bukan berarti dia ada hal-hal yang dia bisa mendapatkan prioritas. Kan dia nggak punya hak untuk menjadi hak asuh anak. Hak asuh anak ada di tangan ini. Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya, yang bernama dan berada di bawah pemeliharaan hadona pemohon sebagai ayah kandungnya. Berarti yang berhak adalah Baim Wong dan ini putusan. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti Paula tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Gitu. Permohonan pembatalan hak asuh. Jadi bukan ya saya bahwa serta-merta mengatakan ini domainnya di dia dan kemudian diatur gitu, enggak. Nah, itu yang dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua pihak gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kedua belah pihak itu yang mengatur. Makanya kalau misalnya ada perkataan bahwa kalau bisa datang saya usir gitu kan, usir gitu kan, itu adalah omongan-omongan yang menyesatkan. Beberapa waktu lalu, berdasarkan isu yang beredar, anak-anak Paula disebut trauma pada Paula. Ya, buntut hal tersebut, diduga dasar itulah yang menjadi salah satu alasan Paula tidak mendapatkan hak asuh. Namun menurut Alfon Kurnia Palma kuasa hukum Paula, saat ini hubungan Paula dan anak-anaknya sudah membaik. Dan isu yang beredar kala itu hanyalah isu semata. Lantas seperti apa kedekatan Paula dan anak-anaknya saat ini?
Hubungan Paula dengan anak-anaknya itu sangat baik pada saat itu. Dan bahkan dulu juga sangat baik. Kan begitu ya. Tetapi kemarin itu kan hubungannya Paula dengan anak-anak itu tidak bertemu ya. Kan begitu, bukan tidak bertemu tetapi tidak tidur gitu kan dengan anak-anaknya gitu kan. Itu menyebabkan bahwa ya ada kebingungan tersendiri bagi anak-anak. Itu makanya salah satu penyebabnya Paula itu tidak mengajukan kasasi itu gitu, untuk kepentingan dari anak-anaknya supaya dia tidak bingung ketika teleponan. Saya juga mendengar, mama ini gimana, mama mau ini, ya silakan nak, makan aja nak. Saya mendengar itu kok. Jadi artinya anak-anak dengan ibunya itu nyaman gitu. Jadi tidak benar kalau misalnya anak dengan ibunya tidak nyaman gitu kan. Dan itu menguatkan bahwa secara metodologis psikolog yang memberikan keterangan itu bermasalah. Jika akses Paula untuk bertemu dengan anak-anaknya dihalangi oleh Baim, Paula masih memiliki hak untuk mengajukan pembatalan hak asuh melalui jalur hukum. Ya, menurut Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Paula, Baim harus tetap memberikan akses Paula bertemu anak-anaknya tanpa mempersulit izin atau apapun itu. Lantas seperti apa hak yang dimiliki Paula ke depannya? Bukan berarti itu tidak memberikan ruang kan begitu kan? Itu ruang seluas-luasnya diberikan. Ya kalau semisal tidak, ya artinya kan ada surat edaran dan itu terstate loh di dalam putusan ya, dalam pertimbangan gitu kan. Kalau semisal tidak terpenuhi itu bisa dilakukan pembatalan hak asuh anak. Gitu. Itu makanya salah satunya Paula menerima itu. Kalau putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Ya kan, ya udah. Faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim, untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai pemegang hak asuh. Karena penyakit yang dituduhkan itu adalah penyakit yang memang baru puluhan tahun bisa ketahuan, bisa. Ngerti nggak? Mungkin sekarang sehat, puluhan tahun lagi bisa nongol. Itu sangat berbahaya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.